Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bertemu lagi kita 15 menit di hadirat Allah pada pagi hari ini. Jika kita bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan. Jika kita bisa beraktivitas itu kesempatan bagi kita pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kita. Karena itu mari kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini. Kita memulainya bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Jika kami bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan. Jika kami bisa beraktivitas, itu kesempatan bagi kami pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kami. Karena itu Tuhan, kami ingin memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami ingin memulainya bersama dengan Tuhan. Kami ingin memulainya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, berkati kebenaran yang kami baca buat kami mengerti apa pesan Tuhan bagi kami lakukan melalui firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam Kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam Kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya tidak akan membaca seluruh bagian ayat firman Tuhan ini bagi kita pada pagi hari, tetapi saya hanya membaca salah satu ayat sebagai dasar daripada perenungan kita pagi ini. Firman Tuhan dalam Kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat 23 berbunyi demikian. Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkan dalam tangan Yosua. Haleluya. Sekali lagi saya mengulanginya. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini terambil dalam Kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat yang ke-23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkan ke dalam tangan Yosua. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Tuhan membiarkan. Sekali lagi saya mengulanginya, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Tuhan membiarkan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, salah satu keadaan yang paling menyengsarakan dalam hidup kekristenan kita adalah ketika Tuhan membiarkan kita. Betul, Allah sudah berfirman, "Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau." Bahkan Allah yang menyatakan belas kasihannya. Tetapi ingat, Allah menyatakan juga murkanya ketika kita hidup seenaknya dan meninggalkan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingat baik-baik, Tuhan memberkati, menyertai dan menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Itu bukan karena kita layak untuk menerimanya, tetapi semata-mata karena belas kasihan Tuhan. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, namun yang harus kita pahami adalah Tuhan yang menyatakan belas kasihannya bukan berarti Tuhan yang bisa dipermainkan. Bukan berarti bodoh dan bisa kita permainkan dengan seenaknya. Dan bukan berarti kita bebas berbuat dosa, sebab ada waktu Allah membalasnya. Bahkan Allah menghukum orang-orang yang sedang mempermainkan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab sangat jelas berkata, jangan kamu sesat. Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam pembacaan kita Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23,
bangsa Israel mengalami kemerosotan dalam kehidupan rohani mereka. Pemberontakan kembali terjadi, bahkan mereka terus hidup dalam ketidaksetiaan. Padahal Allah telah melakukan banyak hal bagi mereka. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari sini kita belajar bahwa Allah yang berbelas kasihan adalah Allah yang bisa membiarkan kalau umat pilihannya memberontak kepadanya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaannya bagi kita pada pagi hari ini adalah, supaya kita tidak mengalami keadaan yang dibiarkan oleh Tuhan, maka apa yang harus kita lakukan supaya Allah jangan membiarkan kita dalam hidup dalam dosa akibat pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan terhadap Tuhan? Yang pertama, kita perlu memenuhi tuntutan Tuhan dengan baik. Kita harus sungguh-sungguh taat kepada Tuhan hari ini. Yang kedua, kita harus hidup berserah ketika menghadapi disiplin dan pendidik dari Tuhan. Kita selalu menyadari akan adanya hukuman jika kita melanggar perintah Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan mengeraskan hatimu hari ini jika engkau selama ini hidup dalam hidup berdosa, bergaul dengan tindakan-tindakan yang melanggar perintah Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sadarilah dalam hidup ini, penuhi tuntutan Tuhan, berserah pada didikan Tuhan. Jangan keraskan hati kita hari ini. Jangan biarkan diri kita dipermainkan oleh setan. Sadar dan ingat akan adanya hukuman dari Tuhan jika kita tidak berjalan dan hidup dalam kehendak Tuhan hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran-Mu yang kami baca. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus kami dimampukan untuk menghidupkan firman Tuhan ini dalam pikiran, hati, dan ucapan kami sepanjang hari ini. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat Kreator, memberkati keluarga kami, memberkati istri dan anak-anak kami, memberkati orang tua dan seisi rumah kami hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat kiranya Tuhan memberkati. Jikalau pada pagi hari ini ada keluarga kami yang sakit dan lemah tubuh kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, pulihkan kesehatan mereka. Jikalau ada keluarga kami yang saat ini bergumul dengan pekerjaan mereka, bergumul dengan usaha mereka, bergumul dengan kehidupan anak-anak mereka, bergumul dengan kehidupan keluarga mereka, oh Tuhan Yesus, Engkau hadir di sana untuk memberikan pertolongan jalan keluar bagi keluarga yang sedang bergumul hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat kiranya Tuhan memberkati rekan-rekan sekerja kami, memberkati rekan-rekan sepelayanan kami, dan memberkati orang-orang kami jumpai hari ini. Kami siap untuk beraktivitas hari ini Tuhan, karena kami sangat yakin ada firman Tuhan yang sudah kami baca, adalah Roh Kudus yang menuntun membimbing kami beraktivitas. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.